Afwan Buya, mau tanya, mungkin ini agak keluar dari topik pembahasan tentang keluarga dikit ya Bu ya. Selama ini kan kita dengar di televisi banyak yang menceritakan tentang mati suri. Apakah mati suri itu beneran ada atau khayalan? Mohon penjelasannya Bu ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mati suri ditinjau dari segi fikih barangkali. Kalau ada orang terbukti dia mati, maka dia wajib dimandi dan disolati. Kalau ternyata dia bangun lagi, ya orang hidup. Kalau mati lagi, ya dimandikan dan disolati. Begitu fikihnya. Jadi dalam fikihnya begitu. Orang mati. Ya, terus kalau ketika dia hidup, mohon maaf ya, ketika dia hidup, apakah kewajiban yang ditinggalkan dari sholat wajib diqadha atau tidak, Bu? Maka ini untuk adalah seperti halnya orang sudah hilang akal semuanya. Yang tidak bisa mengingat dan sebagainya. Kan ada perbedaan antara orang tidur ya, kemudian orang hilang akal seperti karena gila dan sebagainya, dan itu tergolong yang seperti itu karena para hilangnya akal total. Nah, tapi kan diizinkan kalau seandainya dia mengqadha, hal-hal yang demikian itu adalah sah-sah saja. Akan tapi dari sisi fikih bahwasanya kalau ada orang mati, ini kita tinjau kelihatan matinya itu. Dia waktu mati ya dihukumi mati. Kok ternyata hidup lagi, itu secara fikih seandainya. Orang ulama fikih itu berandai-andai. Akan tapi apakah benar kenyataan mati suri? Kita waktu bertanya kepada ya wallah alam medis, dokter pun kadang juga berbeda di antara mereka. Itu sebenarnya bukan mati hanya jeda jantungnya lama atau apa gitu. Jadi ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau medis tanyakan kepada medisnya. Kalau Anda bertanya dari sisi fikih, ya kalau waktu dia meninggal ya berlakukan sebagai orang meninggal, solati dan sebagainya. Tahu setelah disolati lengkap semuanya, bangun lagi. Ya kalau bangun lagi ya nggak bisa dikubur, dia hidup kok, seperti itu. Nah, adapun masalah dari saja apakah tidak ada orang mati 2 kali, itu tidak ada. Jadi kalau orang mati sudah mati. Tadi kok fikih itu menduga. Masalah fikih tadi disampaikan karena orang menduga dia sudah mati, maka dia tersolati. Ternyata belum mati, dia bangun lagi. Jadi mati ya sekali sudah. Setelah dia meninggal, dia akan berurusan dengan amalnya, dengan malaikat mungkar nakir semacam itu. Kalau ternyata bangun lagi berarti dia belum mati. Masalah jantung kan Allah bisa saja menjadikan Ashabul Kahfi itu sampai bertahun-tahun kok. Mungkin sekali yang demikian itu. Seperti orang tertidur berlama-lama bisa jadi semacam itu. Jadi secara syariat mati ya sekali. Mati ya sudah sekali. Kalau ternyata orang hidup lagi ya yang dihukumi dia belum mati. Kalau ternyata mati lagi ya dianggap mati. Kalau ternyata hidup lagi dianggap ya belum dianggap hidup lagi ya belum mati. Matinya sekali nanti lalu berurusan dengan nanti baru ada kebangkitan lagi nanti setelah ditiupkan trompet nanti. Akan bangkit lagi seperti itu. Baik Bu ya, tapi kan kadang sering kita mendengar kisahnya tuh nggak berhenti di situ Bu ya. Artinya nggak ada sekedar mati terus hidup tuh enggak. Tapi nanti kadang di situ ada kelanjutan Bu ya, karena memang kadang hidup ketika masih sebelum prosesi pemakaman. Ada yang katanya Bu ya pernah sudah dikuburkan bahkan sampai berhari-hari tiba-tiba ternyata hidup lagi gitu Bu ya. Sehingga akhirnya di situ menceritakan pengalaman dia ketika dia mati, yang dikatakan dia bertemu malaikat dan sebagainya. Hal-hal seperti itu bagaimana? Syariat sudah jelas, nggak ada yang demikian itu. Kalau belum mati nggak akan ada malaikat Bu ya? Nggak ada, malaikat memang bisa dibohongi itu. Dia perintah dari Allah yang menjalankan itu semuanya. Nggak ada yang demikian itu. Bagaimana? Kalau orang cerita memang malaikat salah, aduh diralat ini nggak ada. Ya sudah, kalau mati urusan dengan berarti itu belum mati dia. Apa nggak termasuk min babil mungkin karoma atau apa itu nggak ada Bu ya? Kalau karoma ya orang soleh ada tanda-tandanya dan sebagainya. Tiba-tiba dia pejam sesaat melihat itu semuanya, bukan berarti dia mati juga. Jadi kalau sudah mati dia punya urusan dengan alam barzah, dan begitu ruang prabu kita. Alam dunia baru alam barzah, alam penantian menuju alam akhirat. Di sana akan menemukan seperti yang ditemui orang meninggal. Tidak ada bangun lagi. Itu kan kisah yang di cerita-cerita kisah-kisah kayaknya kisah Islami. Ada suatu ketika judulnya akhirnya aku percaya dengan siksa kubur. Ceritanya apa? Rupanya dia sembunyi di dalam kubur, rupanya malaikat datang. Ini kan malaikat dibohongi. Dia masuk dalam kubur, rupanya karena ketakutan, rupanya ditandangi oleh setelah itu keluar dari kubur, saya percaya kepada alam kubur. Dari mana bohong dia? Memang malaikat ketipu begitu, aneh. Tidak ada malaikat tertipu.
Iya, Bu, ya. Dan kalau berarti kalau misal Bu, ya, ada orang yang seperti itu menceritakan apa langsung Biarkan bercerita. kita katakan itu sebagai dusta atau Kita bagaimana? menyakiti hati orang lain juga pelan-pelan lah, mungkin dia orang akalnya memang rendah, lemah dan sebagainya. Ya diingatkan bahasa nggak ada yang semacam itu dan tidak perlu ngomong semacam itu. Kalau bab karomah urusan dia dengan Allah, nggak usah pamer-pamer semacam itu. Jadi intinya tidak ada secara aturan agama bahwasanya kalau orang meninggal dunia dia akan berurusan dengan malaikat dan amalnya. Nggak ada istilahnya kemudian bangun lagi, tidak ada. Nah, kemudian ada babul karomah, tidak begitu bunyinya. Ya, Babul karomah seperti Sayyidina Musa melihat orang sholat dan sebagainya di dalam kubur, itu adalah bukan karena orang itu hidup lagi. Dia diberi oleh Allah kemuliaan sholat di dalam kuburnya. ya, Dia menikmati dengan itu, dan itu bukan dengan taklif, bukan sebagai bahan kewajiban. Hal yang semacam itu terjadi. Kemudian karena dia adalah senang menolong orang, akhirnya apa? Diberi oleh Allah setelah meninggal dunia apa? Kesenangannya itu diwujudkan lagi sehingga ada orang merasa ditolong oleh si fulan dan fulan. Itu nggak mustahil loh ya. ya, ya. Karena apa? Bab karomah. Jadi dia diberi oleh Allah keistimewaan setelah meninggal dia bisa menolong orang hidup. Bisa jadi yang demikian itu. Ya, ya. Dan kisahnya juga dimulai dari baginda Nabi SAW waktu Isra Mi'raj. Bagaimana berdiskusi dengan para Nabi semua pada meninggal kan begitu. Itu adalah mukjizat. Tapi kalau semua orang ngaku begitu kan repot nanti. Waduh, semalam saya ketemu ini ya. Enggak. Rumusnya tidak ada dulu adalah kalau bab karomah adalah tandanya orang soleh dia terkenal dengan kebaikan dan sebagainya.